Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di pertemuan 13 kita bersama saya. bersama saya. Oke, pertemuan 13 kita adalah mengenai etika bisnis. Nah, kita kan sudah nih pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 12 itu ngomongin etika profesi akuntansi terus gitu kan. Nah, kita sekarang mulai masuk dalam etika profesi, baik itu seorang akuntan maupun non akuntan. Jadi etika profesi keseluruhan, gitu ya. Nah, contohnya di sini kita coba masuk di etika bisnis. Etika bisnis itu maksudnya apa sih? Seseorang atau etika profesi, baik itu profesinya accounting, manajemen atau dokter atau apapun, dia kan punya hak nih untuk berbisnis, untuk berwirausaha, untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Nah, ini semua itu perlu adanya etika gitu ya. Kenapa kok kita perlu punya etika? Karena bisnis itu kan sebenarnya ya udah bisnis aja. Saya jualan aja. Saya juga pernah jualan pulsa pernah. Terus jualan apa lagi ya? Saya coba jualan baju juga pernah. Nah, saya nggak nyadar itu ternyata bagian dari bisnis loh sebenarnya. Ternyata itu bagian dari proses untuk belajar bisnis misalnya kayak gitu. Nah, saya menjalankan apakah sesuai dengan etika? Saya waktu itu belum terlalu paham tentang etika. Yang penting saya jualan dapat untung selesai gitu. Nah, saya nggak peduli apakah ya peduli sih mahal apa enggak, otomatis saya lihat pesaing saya gitu kan. Tapi saya nggak mempertimbangkan tentang etika. Yang penting saya ramah sama orang, yang penting saya jualannya juga nggak terlalu ngambil untung tinggi-tinggi. Saya ketika jadi reseller nggak nawar terlalu rendah kayak gitu-gitu. Ya udah gitu aja. Ternyata dalam berbisnis yang seperti saya sampaikan tadi itu punya etika. Nah, ketika saya jualan misalnya, di lingkunganku itu sebenarnya normal aja sih. Ini contoh ya. Di lingkunganku tuh pulsa 10.000 dijual 12.000 tuh normal sih. Kayak gitu. Tapi karena saya bilang akan ada, karena ini Bu naik di tempat saya tuh naik kayak gitu. Padahal saya bohong nih. Naik harusnya cuma 10.000 belinya. Kan ada tuh beli pulsa itu saldonya berkurangnya berapa, misalnya 10.500. Kalau tempat saya 11.000 Bu. Nah, jadi saya jualnya 13.000. Untuk menaikkan saya punya alasan itu. Padahal di lingkungan itu misalnya yang jualan pulsa tuh monopoli, cuman saya aja. Misal monopoli, berarti kan ada unsur yang saya itu ya udah memperkaya diri sendiri, sedangkan orang lain itu sebenarnya butuh, dia terpaksa beli di tempat kita karena ya terpaksa untuk butuh biar dia bisa gunain ponselnya misalnya kayak gitu. Nah, itu ternyata kalau kita cuma mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri tanpa melihat kebutuhan orang lain, itu juga bisa melanggar etika. Bu, apakah kita nggak boleh nih jualan lebih mahal dibanding pesaing? Kenapa enggak? Kalau misalnya jualan baju nih, contoh ya jualan baju, pesaingku dengan baju model yang sama 50.000, saya 55.000, boleh aja. Tapi nggak perlu ada kebohongan. Jadi misalnya ini tuh kualitasnya modelnya sama sih, tapi kualitasnya lebih bagus, lebih ini, padahal sebenarnya sama. Itu kan berarti adanya tadi asimetri informasi. Saya lebih tahu seolah-olah tentang bahan ini, sedangkan orang lain itu enggak gitu. Itu contoh aja sih. Tapi nggak mesti harus pesaingku 50 saya harus 50 juga, enggak juga. Misalnya saya bisa 55 dengan kualitas yang sama, saya jual apa adanya, cuman mungkin packing saya lebih rapi, saya lebih cepat pengirimannya, terus mungkin kualitas saya membalas dan lain-lain, itu saya nilai semua itu juga boleh. Itu bagian dari kita berbisnis, itu nggak masalah gitu ya. Itu nggak masalah, yang penting jangan sampai merugikan dalam arti membohongi atau apa gitu ya. Nah, contoh lah ini, kalau misalnya bisnis itu tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan mencapai keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika ya. Karena kita misalnya kayak saya pribadi ya, bisnis ya udah bisnis, selama saya itu ya untung sama-sama dia mau dengan harga segitu ya nggak masalah gitu kan. Namun bisnis perlu dilandasi pertimbangan yang etis, karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Ini biasanya kalau kita home industry, atau mungkin
perusahaan industri, bukan home industri aja ya, tapi industri yang dia itu bisa mencemari lingkungan. Nah, supaya dia nggak mencemari, dia harus berbuat apa supaya lingkungan ini tetap bersih. Contoh, saya tuh punya peternakan, contoh ya, punya peternakan. Terus limbahnya saya buang gitu aja di sungai. Nah, itu kan lambat laun bisa mencemari sungai kan. Tapi kalau misalnya limbah kotoran dari ternak saya coba olah nih. Terus nanti saya kerja sama dinas atau apa gitu ya, coba saya olah, terus saya jadikan pupuk. Nah, bisa pupuk, saya bisa kerja sama lingkungan sekitar juga. Pupuk ini bisa disalurkan untuk bunga-bunga kompleks. Misalnya bunga-bunga di daerah kompleks itu butuh dipupuki, dikasih pupuk tanpa beli, misalnya kayak gitu. Atau pupuk saya kerja sama dengan perhutani, pupuk kompos saya bisa dimanfaatkan oleh mereka supaya tanamannya ini subur, misalnya kayak gitu, tanpa harus bayar. Nah, berarti kan ada kerjasama, ada upaya untuk supaya bisnis saya jalan terus bisa tidak mencemari lingkungan kayak gitu. Jadi perlu ada feedback positif terhadap masyarakat sekitar. Nah, kenapa sih etika diperlukan dalam bisnis? Yang pertama, bisnis itu bagian penting dalam masyarakat. Iya, kita nggak sadar ya, kadang tuh kayak tadi jualan pulsa tuh ternyata bagian dari bisnis. Saya juga baru ngeh ketika saya kuliah, oh pulsa itu bagian dari bisnis juga, atau padahal saya ya jualan aja gitu kan. Nah, terus bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan menyangkut hubungan tersebut. Nah, karena kita kan bertransaksi dengan orang nih, Bu, yang tak jual kan pupuk kompos. Ini kan berarti antara saya sama tumbuhan nih, bukan antara manusia sama manusia. Dijualnya ke siapa? Ke manusia kan, bukan ke tumbuhan. Nah, berarti kan antara manusia sama manusia. Bisnis mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan. Bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, semua itu sebagai manusia harus ingat bahwa bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Jadi, kalau etika kemarin ada yang tertulis, ada yang habit, ada yang karena faktor lingkungannya dia kayak gitu ya, diatur melalui norma dan lain-lain gitu kan. Kenapa etika itu diperlukan dalam bisnis? Nah, bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Bisnis menguntung, ini bisnis besar ya terutama ya. Kalau misalnya kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan adanya rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Dapat dipercaya dan dia mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan rasa saling percaya tersebut. Gini, ada tipe orang yang dia tuh sekali dikecewakan gak mau balik lagi. Nah, pernah gak sih teman-teman beli barang di suatu marketplace gitu ya, di all shop gitu, reviewnya bagus-bagus, deskripsinya bagus-bagus, datangnya ternyata gak sebagus apa yang dideskripsikan gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, apakah teman-teman bakal balik beli lagi di lokasi tersebut? Nah, pasti akan berpikir 2-3 kali lagi untuk bisa kembali lagi ke konsumen itu, ke penjual itu kan. Nah, supaya timbul rasa saling percaya, supaya timbul kepuasan dari dua belah pihak, maka perlu adanya etika, yaitu jujur gitu ya. Nah, prinsip dari etika itu ada prinsip otonomi, kejujuran, berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, juga hormat pada diri sendiri. Nah, kalau prinsip otonomi, orang yang sudah punya prinsip otonomi terhadap dirinya sendiri, adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, namun dia juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta dampak dari keputusan tersebut dia juga mau menanggungnya, dalam artian dia bertanggung jawab gitu. Prinsip kejujuran untuk menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Ya, sudah jelas kalau kita jujur, otomatis kayak tadi ya, penjual sama pembeli, kalau kita jujur deskripsi kita sesuai dengan produk, maka nanti bisa jadi dia balik lagi beli ke kita. Terus berbuat baiklah. Prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain adalah dalam segala bidang. Dan secara prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama. Jadi kalau kita selalu berbuat baik,
Bukan berarti ya orang baik itu adalah orang jahat itu adalah orang baik yang disakitin atau gimana lah itu ya, yang pernah nonton filmnya siapa itu. Nah, tapi kita terus berbuat baik dalam arti memperhatikan etika dan tidak merugikan orang lain gitu ya, membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama manusia gitu, terhadap lingkungan juga. Terus di sini adalah prinsip keadilan, bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian yang terpenting dalam bisnis. Hak dan kewajiban sama-sama dibutuhkan kayak gitu. Nah, dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Jadi hormat di sini saling menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita nggak mau dibohongin, jangan bohongin orang lain. Kalau kita mau jualan kita laku, berarti kita harus jujur. Kita harus menerapkan etika yang bagus, misalnya kayak gitu. Oke, untuk pertemuan ke-13 kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.